Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Salsa Pramudita, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih audit komunikasi itu. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu seperti apa audit komunikasi itu, teman-teman bisa menyimak video ini ya. Oke, baik teman-teman. Langsung saja ya, apa sih audit komunikasi itu? Jadi, mungkin secara sederhana, audit komunikasi itu dapat disebutkan atau dapat dijelaskan sebagai proses evaluasi sistem komunikasi dalam sebuah organisasi untuk menilai sebuah efektivitas dari organisasi. Nah, kemudian istilah audit komunikasi itu diperkenalkan pertama kali oleh Giorgio Ordine yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi itu ternyata dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Kemudian menurut Ordine bahwa kegiatan-kegiatan komunikasi itu sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, kemudian pejabat dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematif sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat. Dengan kata lain bahwa audit komunikasi itu merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi baik internal maupun eksternalnya. Kemudian kegiatan audit komunikasi ini menitik beratkan kepada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternal. Kemudian harus perlu diketahui ya bahwa tujuan dari audit komunikasi itu adalah untuk memastikan bahwa komunikasi di dalam suatu organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah efisien dan yang ketiga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, harus teman-teman ketahui bahwa audit komunikasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi dapat dipahami dengan baik oleh berbagai pihak yang terlibat, baik itu internal maupun eksternal. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa sih pentingnya audit komunikasi itu dan seberapa penting audit komunikasi itu untuk evaluasi dalam suatu organisasi. Jadi yang pertama yaitu audit komunikasi itu dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis, entah itu stakeholder, kemudian atau pemegang saham atau investor dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan budaya organisasi yang terbuka atau transparan. Nah, jadi sebuah organisasi dengan melakukan audit komunikasi secara rutin, organisasi itu dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan komunikasi mereka, mendukung pencapaian tujuan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian audit komunikasi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu jenis penelitian dalam tahap fact-finding, kegiatan atau manajemen kehumasan. Nah, ternyata dalam audit komunikasi itu ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan ketika melakukan audit komunikasi. Jadi sekitar ada 10 langkah. Nah, yang pertama penetapan tujuan audit komunikasi. Jadi menentukan tujuan audit komunikasi. Misalnya, apakah tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi atau mengidentifikasi hambatan komunikasi atau mengevaluasi keberhasilan kampanye komunikasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi di dalam organisasi termasuk manajemen karyawan, kemudian stakeholder, entah itu stakeholder internal atau eksternal. Baik, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu analisis perencanaan komunikasi. Jadi dalam analisis perencanaan komunikasi kita dapat menilai perencanaan komunikasi organisasi, kemudian
strategi komunikasi, pemilihan saluran komunikasi, dan penentuan pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi saluran komunikasi. Menilai apakah efektivitas saluran komunikasi yang digunakan oleh organisasi itu sudah efektif. Seperti pertemuan-pertemuan, kemudian surat elektronik, laman web, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu pengukuran efektivitas pesan. Mengevaluasi cara pesan-pesan yang disampaikan dan diterima oleh audiens target. Kemudian itu juga termasuk kepada pemahaman pesan dan respon yang dihasilkan oleh audiens. Kemudian yang keenam yaitu pemantauan umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu internal maupun eksternal. Nah, hal itu untuk menilai keberhasilan dan mendeteksi potensi perbaikan. Kemudian yang ketujuh yaitu identifikasi hambatan dalam komunikasi, yaitu kita dapat melakukan identifikasi hambatan atau masalah dalam alur komunikasi, seperti ketidakjelasan pesan, kemudian kurangnya keterlibatan karyawan atau kesalahan persepsi. Kemudian yang kedelapan yaitu penyusunan laporan audit. Menyusun laporan audit itu mencakup kepada temuan, kemudian rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Kemudian yang ke-10 yaitu implementasi rekomendasi. Nah, dalam implementasi rekomendasi ini kita dapat melakukan penerapan perubahan dan perbaikan yang diusulkan dalam laporan audit untuk meningkatkan sistem komunikasi organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, pemantauan dan evaluasi lanjutan. Nah, kita dapat melakukan pemantauan dan evaluasi lanjutan terhadap perubahan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diinginkan telah terjadi. Baik, selanjutnya terdapat contoh audit komunikasi. Nah, contoh audit komunikasi ini terdapat dalam jurnal penelitian yang berjudul Audit Komunikasi Kampanye Stop Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Begadai oleh Yeni Yulita. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis proses audit komunikasi serta menganalisis tanggapan masyarakat yang kemudian menghasilkan evaluasi terhadap kampanye Stop Narkoba. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu komunikasi internal dan eksternal diperoleh dalam kategori baik dengan skor 3145 dari skala 4. Audit komunikasi internal organisasi mengindikasikan bahwa organisasi dalam keadaan sehat. Hal ini tentunya sejalan dengan teori informasi yang dipakai yang dengan melihat aliran informasi dalam organisasi berjalan lancar. Juga terdapat tanggapan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan telah efektif. Nah, meskipun komunikasi publik yang dilakukan telah efektif, namun terdapat beberapa hal yang tentu saja dapat diperbaiki dalam rangka untuk mencapai keberhasilan kampanye Stop Narkoba di kegiatan selanjutnya, yaitu pemilihan saluran, kemudian media, kemudian teknik komunikasi, dan halayak yang harus lebih diperhatikan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada di Sergai. Kemudian pada contoh penelitian selanjutnya yang berjudul Audit Komunikasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Yogyakarta yang dilakukan oleh Dian Ramadhani, Puji Lestari, dan Muhammad Edi Susilo yang bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan audit komunikasi organisasi pada organisasi Walhi Yogyakarta terhadap peningkatan sistem organisasi yang tentunya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, kemudian penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tentu saja terdapat beberapa faktor keterbukaan secara vertikal maupun horizontal yang mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan keberhasilan
kinerja organisasi. Kemudian terdapat faktor lain yang mempengaruhi adalah peran teknologi komunikasi untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian informasi secara internal. Media-media tertulis, cetak maupun elektronik merupakan media penunjang yang digunakan dalam organisasi ini, yaitu Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Nah, audit komunikasi yang diterapkan di setiap organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga yaitu dalam penelitian audit komunikasi media sosial di masa kritis COVID-19 yang dilakukan oleh Cusina Dwi Saputri, Puji Lestari, Edwin Arif Sosiawan yang bertujuan untuk melihat atau melakukan audit proses komunikasi pada akun media sosial Instagram @kemenparekraf.ri, yaitu milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di masa krisis COVID-19, yang mendapatkan hasil bahwa audit komunikasi menyatakan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf melalui platform Instagram telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam melakukan komunikasi publik, meskipun tentu saja ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.